Halo sobat Mr. Wakcoy, kembali lagi bersama saya. Oke, kali ini kita akan mereview tentang pengolahan air RWTP yang berlokasi di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Oke, nah dimana raw water yang kami gunakan yaitu air Sungai Arut Selatan, Kalimantan Tengah ya. Oke sobat, kita mulai saja videonya. Bentar ya. Oke, nah ini dia, ini merupakan pipa transfer yang dari intake pengambilan airnya. Nah disitu ada dosing ini tempat injeksi bahan kimianya, dimana ada PAC, soda as, dan point sampelnya, tempat pengambilan sampel. Nah itu yang pipa itu merupakan static mixer. Nah, kalau yang di Cartes itu dia rapid mixer, pengadukan cepat supaya kerja PAC lebih optimal. Nah setelah melalui static mixer, dia kemudian naik ke splitter box untuk dibagi menjadi trans 1 dan trans 2. Nah, di sini kita gunakan PAC. Selain PAC, kadang-kadang koagulannya itu ada ferriklorida, ada ferrisulfat, dan ada juga tawas. Tapi kita di sini menggunakan PAC. Nah, ini dia lokasinya, splitter box. Kemudian terbagi dua menjadi trans 1 dan trans 2. Ini merupakan air sungai yang sudah diinjeksikan dengan PAC. Dia kalau kita rekam lebih dekat itu akan kelihatan vlog kecil ya sobat. Oke, ini merupakan pengukuran pH nya setelah diinjeksi dengan PAC. Oke, nah itu dia masuk dari bawah. Kemudian nah ini dia, ini namanya flokulator. Jadi di sini terdapat dilakukan injeksi polimer dengan konsentrasi kalau kami di sini 0,3%. Nah di sini prinsipnya dia slow mixing, jadi dia memanfaatkan overflow dan underflow setelah diinjeksikan dengan polimer. Supaya apa? Supaya vlog kecil yang sudah terbentuk dengan PAC tadi diikat lagi dengan polimer. Nah kita sini semua sharing-sharing ya sobat. Kalau sobat-sobat punya ilmu lagi yang lebih dalam, bisa sharing bersama saya. Jangan lupa komen di bawah nanti ya sobat. Nah ini dia vlog yang sudah terbentuk akibat penampakan PAC dan polimernya. Kita tengok lumayan besar ya. Kemarin ini sewaktu proses terlalu besar injeksi polimernya, jadi terlalu besar. Ini dia sedikit dibilang kurang bagus. Kenapa? Nanti dia mudah pecah kalau terlalu besar ya sobat. Ini dia namanya kanal sebelum masuk ke plat settler. Nah ini dia air yang melewati settler. Jadi di bawahnya itu dia memanfaatkan proses sedimentasi atau pengendapan ya sobat. Nah, ini jernih. Ini hanya keramiknya aja yang kuning ya sobat. Ya maklumlah belum dibersihkan. Nah ini dia kondisi air di plat settler. Nah dari setelah di plat settler dia akan memasuki ke sand filter. Sedikit review ya, kita flashback. Ada berbagai macam koagulan. Nah dia situ bedanya hanya di rank pH nya. Jadi ketika rank pH sekian kita gunakan koagulan sekian, itu dia. Jadi nggak sembarangan ya. Nah ini dia kondisinya plat settler. Oh udah mulai karatan
Tapi kami ada punya jadwal sendiri sih untuk membersihkannya. Kalau ketika nggak proses, kami membersihkan. Nah, ini dia inlet and filternya. Nah, kebetulan sewaktu itu kami baru selesai backwash. Jadi airnya agak kuning ya. Nah, dari backwash tadi dia akan masuk ke backwash pond. Nanti kita lihat backwash pond gimana kondisinya. Oke, saya menurun tangga dulu. Nah, ini dia pipa-pipa besar. Nah, itu yang paling kecil dia ada untuk pipa udara untuk membubling supaya gembur lagi pasir silikanya. Yang kedua itu adalah pipa untuk backwash. Yang paling besar itu pipa untuk produknya. Jadi pipa yang produk tadi masuk ke intermediate tank atau intermediate basin, tempat penampungan sementara sebelum dimasukkan ke tangki. Nah, itu dia, kita masih menggunakan genset. Tangki kita 2 kali 3000 meter kubik. Nah, itu merupakan pump house. Ada pompa transfer ke tempenek, tempat lokasi pabrik kita. Kemudian ada pompa untuk ke tangki. Nah, yang semen itu merupakan intermediate basin. Yang biru ini merupakan ruang chemicalnya, ruang injeksi. Terpisah ya sobat. Hijau sekali rumputnya. Jadi kita memantau tangki itu berdasarkan level. Oke, kebetulan hari sangat cerah. Nah, ini dia begitu kondisi dari ruang chemical RWTP. Ada dosing pumpnya. Ini merupakan panel yang sederhana. Ini untuk dosing, sedangkan sebelahnya itu untuk pompa transfernya dari mixing tank ke daily tank. Jadi sebelum kita masuk ke kita nggak buat di daily tank, tapi kita buat di mixing tank konsentrasinya, terus kita transfer ke daily tank. Oke. Nah, yang kecil ini merupakan daily tanknya. Kalau yang ini pompa dosing, ini merupakan pompa dosing polimer ya. Betul, hari panas sekali. Nah, nanti kalian kalau mau tanya-tanya bisa komen atau bisa follow Instagram saya, DM di situ juga boleh, supaya kita bisa lebih mengerti tentang pengolahan air. Karena Indonesia ini melimpah air, kalau sempat kita kekurangan air kan lucu. Oke. Nah, ini dia kondisi dari chemical roomnya. Bersih, kita selalu menjaga kebersihan area. Nah, ini dia tadi setelah backwash tadi kita cuci ulang tadi, airnya masuk ke sini. Nah, dari sini nanti akan dipompakan lagi masuk ke inlet tadi, inlet yang dari intake pengambilan airnya tadi. Nah, itu ada jalur overflow dari intermediate basin. Kalau misalkan overflow masuk ke situ, terus kita sirkulasikan lagi, kita produksi lagi, proses ulang. Nah, ini dia ada 3 pompa di sini. Yang pertama itu ada pompa return backwash pump yang A dan yang B. Kita mempergunakannya yang ini yang A dan yang ini yang B. Terus yang di sebelahnya itu merupakan pompa slat. Jadi kan lumpur itu ngendap ke bawah, itu nanti masuk ke proses decanter. Itu dia untuk pengolahan lumpurnya. Nah, ini kebetulan kita kemarin tuh baru selesai backwash, jadi airnya agak kuning. Di dalamnya itu ada ikan, kemarin masukkan bos. Nah, ini merupakan ruang lab operasional kita. Jadi ketika kita sampling point, kita mengambil sampel, kita analisis di sini. Kita merangkap, kita sebagai operator lapangan dan kita juga sebagai analisis. Nah, ini teman saya, dia lagi menganalisis. Itu merupakan alat yang ada mixernya, itu merupakan
alat cerdas kita yang kemarin saya masukkan videonya. Oke, begitu dulu ya. Ini merupakan luas. Jadi kita lokasinya ini berada di tengah-tengah perkebunan sawit punya owner kita. Nah itu dia clarifier kita. Itu yang ini bangunan genset room yang belum jadi, sudah jadi tapi belum dipergunakan. Nah ini kondisi jalannya. Oke, nanti bisa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Kalau sobat-sobat punya ilmu tentang pengolahan air lagi, bisa sharing bersama saya. Jangan malu, jangan sungkan, karena berbagi ilmu itu sangat berguna bagi kita semua. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe.